Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah amma ba'du. Hadirin siswa-siswi SMP Plus Baitur Rahman, khususnya kelas 7A, 7B, 7C, 7D. Nah, pada kali ini pembelajaran jarak jauh, khususnya mata pelajaran Quran Hadis. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kalian harus tonton terus channel YouTube ini, karena di channel YouTube ini Bapak akan menerangkan materi pertama khususnya kelas 7. Seperti biasa, marilah kita membaca doa terlebih dahulu, ya minimal surat Al-Fatihah. Silahkan buat kalian adik-adik baca di rumah masing-masing surat Al-Fatihah. Pembacaan surat Al-Fatihah dimulai. Baiklah, selesai. Oke, baik. Pada pembelajaran Quran Hadis kali ini Bapak akan menggunakan yaitu materi ceramah. Kalian harus tonton dari awal video ini sampai tuntas, ya. Bapak akan mengajarkan kalian mata pelajaran Quran Hadis dari buku LKS. Nah, buku LKS ini tentu kalian belum pada punya. Nanti Bapak lagi pesan buku LKS, nanti kalian datang aja ke sekolah langsung supaya kalian enak belajarnya kalau misalkan ada LKS. Nah, pembelajaran Al-Quran Hadis ini yaitu dimulai dari bab 1. Bab 1 pembelajaran Quran Hadis khususnya kelas 7, yaitu mengenai tentang ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid itu apa? Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran, supaya ketika kita membaca Al-Quran, kita tahu mana yang harus dibaca panjang hurufnya, mana yang harus dibaca pendek hurufnya. Nah, disinilah di ilmu tajwid inilah kita itu akan belajar tentang tata cara supaya mengetahui ketika membaca Al-Quran mana yang harus dipanjangkan, mana yang harus dipendekkan. Bab 1 pembelajaran Quran Hadis kelas 7 itu tentang ilmu tajwid. Nah, pada bab 1 ini diterangkan dalam LKS, dalam membaca Al-Quran kita harus hati-hati dan teliti dengan memperhatikan makhrijul huruf. Apa itu makhrijul huruf? Makhrijul huruf itu makhrijul berasal dari kata kharaja yakhruju. Nah, apa itu makhrijul huruf? Makhrijul huruf itu tempat keluarnya huruf. Apa tempat keluarnya huruf? Nih, tenggorokan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, yaitu kita harus memperhatikan makhrijul hurufnya. Tidak asal baca, akan tetapi harus berdasarkan tajwid sehingga kebenaran bacaan dapat terjaga. Misalnya, mana yang harus dibaca panjang, mana yang harus dibaca pendek. Juga makhrijul hurufnya. Bila terjadi kesalahan dalam membaca, akan bisa mempengaruhi merubah arti kalimat yang dibacanya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu tidak seperti membaca bahasa Indonesia, tidak seperti membaca bahasa Inggris. Akan tetapi ketika membaca Al-Quran itu harus benar-benar tahu. Kalau seandainya beda satu huruf saja ketika membaca Al-Quran, maka beda arti. Contohnya kayak gimana? Contohnya di sini dijelaskan alim. Alim itu artinya pedih. Kalau misalkan A-nya ini diganti, alifnya ini diganti ain, nah
alim. Nah, otomatis kan beda cara pengucapannya alim dengan alim. Yang artinya juga beda. Kalau misalkan alim yang diawali dari huruf alif itu artinya pedih. Kalau misalkan awalnya itu bukan alif tapi ain, itu artinya mengetahui. Nah, beda satu huruf maka beda arti. Disinilah fungsi kita mempelajari ilmu tajwid supaya kita tahu cara membacanya. Contoh yang lain, kholako. Nah, kholako. Nah, berarti itu kan pendek semua. Kho-nya pendek, lamnya pendek, qaf-nya juga pendek. Apa artinya? Itu artinya menciptakan. Tapi kalau misalkan kita beda membacanya satu huruf saja, maka beda arti. Contohnya apa? Di sini kho-nya itu dibaca panjang. Tadi kan pas pertama kholako. Nah, cepet kan, pendek semua. Itu artinya menciptakan. Tapi kalau misalkan kho-nya ini dipanjangkan, maka beda arti. Apa artinya? Yaitu bergaul. Coba satu huruf saja beda, maka beda jauh artinya. Itulah fungsi kita mempelajari ilmu tajwid, manfaat kita mempelajari ilmu tajwid. Jadi buat adik-adik sekalian, siswa-siswi SMP plus Baitur Rahman, jangan bosan, jangan males untuk belajar ilmu tajwid, apalagi membaca Al-Quran mah. Nah, seperti itu. Terus ketika membaca Al-Quran itu harus tahu tajwidnya. Harus tahu tajwidnya, harus tahu makhrijul hurufnya. Nah, pada kali ini itu pembelajaran pertama bab 1 khusus kelas 7 pelajaran Kurdis, yaitu tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Nanti di sini banyak sekali ilmu-ilmu tajwid yang akan dikupas atau akan dibahas sama Pak Ade. Yang pertama bagian A. Pertama bagian A yaitu tentang qalqalah. Nah, di sini dari sisi bahasa, qalqalah itu artinya pantulan atau goncangan, gerakan atau getaran. Itu qalqalah menurut bahasa. Tapi kalau misalkan qalqalah menurut istilah atau menurut ilmu tajwid, yaitu membaca huruf-huruf tertentu dengan gerakan suara yang memantul dari makhrajnya. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu di sini ada. Tapi sebelumnya kita harus tahu huruf qalqalah itu ada berapa sih? Nah, huruf qalqalah itu ada 5. Apa? 1 ba, yang kedua ja, yang ketiga dal, yang keempat qaf, yang kelima to. Terus contohnya di sini gimana? Di sini contoh qalqalah. Jadi ketika kita membaca huruf qalqalah itu harus mantul. Nah, cara memantulkannya seperti kita main bola. Main bola, kalau misalkan bola itu ditendang sama kita mantul kemudian di tembok, nah seperti itulah. Jadi memantul. Contohnya qul huwallahu ahad. Nah, jadi dalnya itu kan huruf qalqalah. Maka di sini membacanya harus dipantulkan. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Nah, lam yalid walam yulad. Nah, pas terakhir kalimat itu, pas terakhir lafaz itu huruf dal. Dal itu huruf apa? Huruf qalqalah. Gimana cara membacanya? Ya harus dibaca qalqalah, harus dipantulkan artinya qalqalah itu. Contoh lagi, surat Al-Falaq ada contoh qalqalahnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, al-falaq jadi nyeklok, di tenggorokannya itu nyeklok.
Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, al-falaq itu ada huruf apa? Huruf qaf. Qaf di situ huruf apa? Huruf qalqalah. Maka cara membacanya yaitu harus dipantulkan. Jangan bacanya tidak dipantulkan seperti ini contohnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, itu salah. Yang benar itu Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, min syarri ma khalaq. Nah, jadi dipantulkan di sini nyeklok. Kata orang Jawa mah nyeklok. Kebetulan Pak Ade asli dari Banten, Jawa bahasanya itu harus nyeklok bahasa cara membacanya. Itu mengenai qalqalah. Itu mengenai qalqalah. Mungkin kalian bisa praktekkan ketika kita sedang membaca Al-Qur'an di rumah. Perhatikan, baca contoh surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, di situ ada huruf qalqalahnya. Kalau Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ahad di situ lafaz terakhirnya, huruf terakhirnya dalam lafaz itu apa? Dal. Dal itu apa? Huruf qalqalah. Maka cara bacanya harus dipantulkan. Dalam surat Al-Falaq ada lagi contohnya ada lagi contoh dari qalqalah. Kayak gimana? Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, al-falaq di situ dalam lafaz terakhirnya ada huruf qaf. Qaf itu apa? Huruf qalqalah. Maka cara membacanya yaitu harus dipantulkan. Jadi seperti itu. Hadirin siswa-siswi SMP plus Baitur Rahman, khususnya kalian yang kelas 7, 7A, 7B, 7C, 7D, kalian bisa amalkan pembelajaran Kurdis ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika membaca Al-Quran. Dan kita juga jangan sampai malaslah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat Islam seluruh dunia. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, di sini tujuannya apa Allah itu menurunkan Al-Quran? Supaya kita tidak berbelok arah jalan hidupnya. Makanya orang Islam itu wajib membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita misalkan belajar Al-Quran dari kecil, itu suatu saat nanti pasti kepake. Coba kalau seandainya orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang nyanyi, orang yang rajin baca Al-Quran, dengan orang yang rajin nyanyi. Nah, ketika orang tuanya meninggal, entah itu bapak kita ataupun ibu kita, bukan berarti bapak nyumpahin ya, bukan berarti bapak nyumpahin meninggal gitu kan, tapi semua orang pasti akan merasakan yang namanya mati. Ketika bapak kita meninggal, alhamdulillah nih, kita dulu ketika di SMP membaca Al-Quran, belajar tentang tajwid, maka ketika bapak kita meninggal, kita baca Al-Quran di depannya. Begitu bangga orang tua kalau seandainya anaknya yang soleh itu membaca Al-Quran di depan jenazahnya. Coba kalau seandainya anak yang pintar nyanyi, dia masa iya orang tuanya meninggal gitu kan, dia nyanyi-nyanyi di depan jenazahnya? Itu kan gak mungkin. Siapa berarti yang diperlukan? Yaitu anak yang soleh, yang rajin membaca Al-Quran. Makanya kalian jangan malas membaca Al-Quran. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, banyak sekali pahala-pahala yang kita dapat dari membaca Al-Quran. Satu huruf membaca Al-Quran itu 10 kebaikan. Gimana kalau seandainya kita membaca 100 huruf atau bahkan 1000 huruf ketika membaca Al-Quran? Berapa pahala yang kita dapat? Tentu banyak sekali pahala yang kita dapat.
dari membaca Al-Quran. Beda halnya ketika kita membaca koran ataupun komik ataupun majalah, itu nggak dapat pahala, cuman mendapat ilmu pengetahuan. Kita membaca koran, kita dapat ilmu pengetahuan, wawasan, berita terkini, nah seperti itu. Tapi kalau membaca Al-Quran, satu, membacanya itu bernilai ibadah. Yang kedua, ketika mempelajari Al-Quran, kita mengerti artinya, terus kemudian kita amalkan, akhirnya apa? Hidup kita terarah. Karena apa? Karena kita mempelajari Al-Quran. Nah, seperti itu. Hadirin siswa-siswi SMP plus Baitur Rahman, untuk pembelajaran Kurdis atau pembelajaran jarak jauh kali ini cukup sekian. Kalian tonton sampai habis dari awal sampai terakhir, dan kalian bisa simpulkan apa sih yang ditangkap ketika Pak Ade ini menerangkan tentang Quran hadis. Jadi Quran hadis itu menerangkan pada bab 1 ini tentang ilmu tajwid. Terus di dalamnya itu apa saja ilmu tajwid? Ada qalqalah, ada yang lain, nanti Bapak bahas di minggu depan. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran supaya membacanya baik dan benar. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Karena apa? Ketika membaca Al-Quran beda satu huruf maka beda arti. Disinilah manfaat mempelajari ilmu tajwid dalam pelajaran Quran hadis. Terus qalqalah itu menurut bahasa itu seperti apa? Yaitu dengan cara membacanya harus dipantulkan. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Ba, ju, di, to, ko. Ba, jim, dal, tof, kof. Nah, supaya kalian bisa menghafalnya, huruf qalqalah itu ada 5. Baju di toko, bukan baju di mall, tapi baju di toko. Itu huruf qalqalah ada 5. Terus contohnya kayak gimana huruf qalqalah? Huruf qalqalah itu contohnya qul huwallahu ahad. Nah, ahadnya ini itu kan huruf terakhirnya dal. Dal itu apa? Huruf qalqalah. Maka cara membacanya harus dipantulkan. Contoh lagi yang lain. Apa contohnya? Contoh qalqalahnya yaitu qul a'udzu birabbil falaq. Nah, al-falaq di situ ada huruf apa terakhirnya? Ada huruf qaf. Qaf itu huruf apa? Huruf qalqalah. Maka cara membacanya yaitu harus dipantulkan. Nah, mungkin cukup sekian pelajaran Kurdis hari ini. Kalian mudah-mudahan kita semua dimudahkan belajarnya, terus disolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.